Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Makassar ya. Sekarang ada di ruangan panitia ini. Ruangan panitia karena sekarang lagi acara Gold Business Seminar. Nanti kebagian giliran saya nanti ba'da asar. Semoga teman-teman semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saya pakai peci apa namanya nih? Peci Makassar lah ya. Peci Bugis ya. Nah, di samping saya ya ada dua pengamal ilmu magnet rezeki. Ini Ibu Rida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sana ada Ibu Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, nanti saya mau wawancara karena ada banyak sekali testimoni dari mereka ya. Kita gali keajaiban-keajaiban yang insya Allah bisa kita dapatkan hikmahnya ya. Nah, Ibu Rida dulu nih ya. Ibu Rida kapan mengenal ilmu magnet rezeki? Saya itu mengenal magnet rezeki tahun 2019. 2019 awal. 2019 awal ya. Iya. Waktu itu kebetulan ada seminar akan dilaksanakan di Kota Sinjai dan saya kebetulan dikenalkan sama teman saya yang kita sama-sama mantan bankir. Pernah sama-sama di BNI. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan itu dia memperkenalkan. Nah, namanya Ibu Haryani CTMR juga. Yang tadi itu Ibu Haryani. Oh, ini Ibu Ya, Haryani. Iya, beliau yang memperkenalkan. Iya. Kebetulan bulan Januari kalau tidak salah akan dilaksanakan seminar magnet rezeki oleh Dr. Fikri di Sinjai. Nah, dia tawarkanlah ke saya, Bun. Sinjai itu berapa jauh ya dari Makassar? Itu 4 jam. 4 jam ya? 4 jam. 4 sampai 5 jam ya. Oke, terus? Waktu itu saya dikenalkan, diajak, Bun ayo ikut seminar. Hari apa? Hari Sabtu Minggu. Oh iya, mudah-mudahan karena Sabtu Minggu kan weekend nggak ada kegiatan. Oh iya, insya Allah. Tapi lagi-lagi saya lihat undangannya magnet rezeki. Wah, multi level apa lagi? Multi level apa lagi nih? Multi level apa lagi nih? Makanya saya bilang, iya deh ntar kalau misalnya ada waktu saya ikut. Tapi karena kebetulan hari itu lagi nggak ada kegiatan, akhirnya saya jalan-jalan ke sana. Sampai mulai dari acara antusias itu sampai terakhir itu saya mana ini yang cari kaki-kakinya yang dibahas Dr. Fikri. Malah waktu itu dia bilang nanti akan dilaksanakan camp magnet rezeki oleh Pak Nasrullah. Wah, kayaknya sih ini antusias harus ikut. Dan alhamdulillah di bulan Maret itu dilaksanakan di Maxwan. Magnet rezeki. Maxwan di camp magnet rezeki. Dan alhamdulillah saya bisa mengajak suami. Alhamdulillah. Suami pun itu awalnya dia bilang, kamu saja dulu, saya tidak terlalu ini dengan magnet rezeki. Saya ilmunya enak, ini bagus ini pokoknya. Ya iya, kamu dulu yang belajar. Makanya saya daftarnya itu OTS ya. Saya sudah daftar tapi karena orangnya tidak berkesempatan waktu itu, jadi nanti hari hanya itu pun hampir gagal, Pak Ustadz. Iya, belum berhasil. Iya, hampir belum berhasil. Tidak berhasil karena kenapa? Dia dari luar kota, dan saya hari hanya jam 8 itu sudah mulai. Dia tiba jam 5 subuh. Alhamdulillah tidak ada tidurnya dan kita bisa langsung ke Maxwan sama-sama. Dan setelah itu, alhamdulillah keajaiban semakin banyak yang hadir di kehidupan karena kita selalu berusaha untuk mengikuti dan mengaplikasikan ilmu dari magnet rezeki setiap jurus-jurusnya. Apa saja misalnya keajaiban-keajaiban yang dialami sama keajaiban Ibu misalnya Rida? Ketika banyak sih Pak Ustadz, tapi yang lebih itu apa ya? Ini ketika orang tua lagi kurang sehat, sampai dia meninggal itu saya selalu berbincang-bincang, selalu mengenalkan ilmu magnet rezeki. Ketika misalnya dia merasa bahwa saya ini kenapa dikasih sakit, kenapa dikasih tidak sehat, kenapa dia tidak bisa menerimanya. Tapi karena ilmu magnet rezeki, saya bilang semua yang diberikan, yang kita rasakan itu semua atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Jadi kita harus bersyukur. Kenapa? Kita masih dikasih sakit, artinya kita disentil untuk Allah untuk bertaubat, untuk supaya kita diberi Pak Ustadz, diampuni segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz sampai dia meninggalnya itu dia belajar ini magnet rezeki. Alhamdulillah. Dan dia sempat salat taubat. Semuanya hal-hal yang pernah mengganggu di pikirannya itu dia tempatkan, dilepaskan semuanya, dan alhamdulillah
dia sangat senang sekali dengan ilmu magnet rezeki. Bahkan dia memanggil saya Mama Dede. Maksudnya Mama Dede itu karena sering dapat pelajaran. Iya, sering apa sih memberi apa sih namanya itu? Pelajaran. Tadi ada ini ya, ada cerita Bu Rida tentang orang yang sudah pisah ranjang 10 tahun. Oh iya. Itu bagaimana itu ceritanya? Oh iya. Jadi setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki, alhamdulillah saya itu Pak Ustadz 4 tahun itu saya menata hati. Karena saya harus merubah diri saya, bukan orang lain yang saya rubah. Jadi kadang teman-teman harusnya kita marah pada saat itu, tapi saya bilang jangan kita marah. Akhirnya mereka itu bilang, kenapa sih kita bisa berubah? Padahal awalnya tuh nggak seperti itu. Orang-orang pun melihat perubahannya ya. Banyak perubahan. Jadi apa yang kita lakukan? Maksudnya ilmu apa yang datang sama kita? Hidayah apa gitu loh. Masya Allah. Jadi saya bilang, saya kebetulan belajar ilmu magnet rezeki dan alhamdulillah sudah ikut segala macam kegiatan-kegiatannya, dari seminarnya, dari campnya juga. Dan karena semakin penasaran dengan ilmu ini, makanya saya ikut training for trainer. Jadi angkatan berapa itu? Angkatan 5. Angkatan 5. 5 Pak, ya. Jadi, terus kemudian akhirnya setelah itu konseling. Di kantor itu ada beberapa teman yang kurang bagus hubungannya dengan suami istri. Jadi saya bilang, fokus tujuan utama pada saat menikah itu apa? Kalau misalnya untuk menyatukan dua perbedaan, kenapa harus berpisah? Karena memang kita itu punya kalau kita mau ego masing-masing emang nggak bisa ketemu. Tapi ketika kita menurunkan garis kebenaran, kita menerima pasangan kita apa adanya, insya Allah semua akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah selama dia berpisah itu pisah ranjang, dia kembali dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki, dan dia kembali, akhirnya sekarang sudah punya anak kembali. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama ya, Masya Allah. Karena saya juga bisa sharing dengan teman-teman ilmu magnet. Sekarang jadi senang sharing ya dengan ilmu magnet rezeki ini ya. Lebih senang sharing. Karena apa yang saya rasakan, saya mau juga, maksudnya orang-orang rasakan bahagianya itu ketika kita merasa bahwa kita ini tidak penting, tapi orang lain yang lebih penting. Wah, ilmu kickback ini ya. Bukan kita yang penting, tapi jadi ketika kita pentingkan orang lain juga akan mementingkan kita. Jadi misalnya 10 orang yang kita pentingkan, 10 orang itu yang mementingkan kita. Betul. Tapi kalau diri kita sendiri yang kita pentingkan, siapa coba Pak yang mementingkan kita? Iya kan Pak Ustadz? Itulah makna satu sama dan terhubung. Masya Allah. Oke, kita ke Bu Hani. Nah, ini Bu Hani ini mentornya Bu Rida yang ngajak ya. Sampai awalnya sangat curiga sekali nih Bu Rida ya. Ini MLM apa lagi ini ya. Akhirnya nggak ada kaki-kakinya ya. Nggak ada kaki-kaki. Keajaiban. Nah, mungkin Bu Hani bisa cerita ke kita keajaiban apa yang dirasakan. Kalau saya sih keajaiban sudah banyak ya Pak Ustadz. Bukan cuma masalah persoalan materi ya, tapi karena kan kita kita ya sudah mengenal ilmu magnet rezeki, akhirnya lebih tenang ketika kita menghadapi suatu persoalan, apalagi namanya persoalan seperti materi. Jadi ada ilmu yang kita pelajari, jadi setiap kita ketemu persoalan itu otomatis kita punya solusinya karena kita sudah punya ilmunya. Seperti itu Pak Ustadz. Paling banyak ditemukan di luar itu kan persoalan-persoalan materi, rumah tangga, ya seperti itu. Jadi kalau kita ketemu persoalan rumah tangga, otomatis yang kita harus turunkan adalah garis kebenaran. Saya yang salah, dia yang benar. Otomatis itu akan tenang kembali. Jadi kalau misalnya persoalan materi, kita kan kembalikan bahwa yang menjamin rezekinya kita adalah Allah. Jadi kita ketika persoalannya sudah sudah di level 8 atau berapa, itu biasanya kan kita ada ilmu garputala. Jadi otomatis kita ambil sholat 2 rakaat, kemudian kita minta sama Allah, jangan dibalik. Biasanya kan orang ke manusia dulu, baru kemudian ke Allah. Jadi ketika kita mengenal ilmu magnet rezeki, otomatis kita ingat Allah dulu, baru kemudian kalau memang ini pasti ada jalannya. Karena manusia itu cuma perantara rezeki kita dari Allah. Jadi otomatis kita fokusnya ke Allah dulu. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi keajaiban yang saya dapat itu banyak. Jadi
ketika anak saya di pondok itu pernah tiba-tiba saya tidak pegang uang sama sekali, tiba-tiba ustadznya WA, Bun, ada ini amanahnya Adek Amel itu 750.000. Saya, wah, amanah dari mana? Akhirnya saya sholat tobat, baru kemudian garpu talak. Masya Allah, tiba-tiba ada yang bayarkan 750 itu. Jadi seperti itu. Untuk pengamal-pengamal ilmu magnet rezeki, ketika kita betul-betul amalkan ilmu yang kita dapatkan, alhamdulillah ada ketenangan, Pak Ustadz. Ada ketenangan. Kemudian yang paling luar biasa saya rasa itu ketika saya bisa mengajak orang lain untuk mengenal ilmu magnet rezeki, kemudian dia praktekkan. Nah, itu tuh salah satunya Ibu Rida. Iya, senang banget ya dikenalkan ilmu magnet rezeki. Saya tahu ilmu magnet rezeki dan saya bisa berbagi ya kepada teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nas, terima kasih. Nah, yang paling luar biasa itu ketika ada teman yang saya ajak mengenal ilmu magnet rezeki, dan beberapa waktu kemudian ternyata anaknya itu meninggal karena terlindas sama truk. Terlindas sama truk itu terpisah kepala sama badan. Itu anak bungsunya, alhamdulillah dia bisa langsung mengatakan ini bungkus permen. Jadi dia langsung bisa legowo terima bahwa ini ujian yang harus saya jalani dari Allah, dan ini bungkus permen. Insya Allah isinya akan lebih besar. Nah seperti itu Pak Ustaz. Sampai begitu ya? Iya, sampai begitu dia. Ini bungkus permen, ini bungkus permen. Jadi sekarang Ibu Hani dan Bu Rida sekarang punya bekal ya ketika mau bicara sama orang. Kemudian ya apa bahasanya tuh, namanya perempuan tuh kadang-kadang ada curhat ya. Betul ya. Banyak sekali Pak. Kalau persoalan curhat teman-teman itu banyak. Masya Allah. Banyak sekali, dan alhamdulillah setelah kita mengenalkan ilmu magnet rezeki dengan jurus-jurusnya, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dan merasa tenang. Iya. Yang paling luar biasa itu ketika kita bisa menurunkan kita punya ego. Ya, karena yang paling tidak bisa itu adalah ketika kita bisa kita selalu merasa lebih daripada orang lain. Tapi ketika kita mengamalkan ilmu magnet rezeki, itu otomatis kalau misalnya ada persoalan dengan orang atau apa, kita langsung, oh saya salah, dia benar. Jadi itu yang ini Pak Ustaz. Jadi kita apapun persoalannya, ketika kita mengamalkan ilmu magnet rezeki, insya Allah tenang ya. Iya, dan intinya bagaimana tadi? Jadi kita sekarang itu panas, dimanapun ada acara magnet rezeki, kalau offline itu maupun online itu pasti kita sempatkan apapun itu, mau isi di kantor, mau apa di kantor, yang jelas harus ikut magnet rezeki. Karena setiap kali ikut itu pasti ada keajaiban yang kita dapatkan. Iya. Kalau Ibu sekarang tinggalnya di mana? Saya di Sinjai Pak. Sinjai, berapa jam dari sini? 4 jam. 4 jam, Masya Allah, luar biasa. Kalau Ibu Hani? Sama di Sinjai juga? Bertetangga ya? Dan kita ini mantan bengkel Pak Ustaz. Sama di BNI. Terus ditinggali BNI-nya, kesian. Terus sekarang? Sama dulu terkenal jutek. Oh iya, orang bank biasanya begitu memang. Tapi sekarang nggak jutek Pak Ustaz. Iya. Karena ternyata rezeki adanya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Masya Allah. Jadi saya itu yang paling jurus andalan saya itu adalah kickback. Jadi mendoakan orang lain. Jadi ketika orang lain kurang baik ke saya, otomatis saya doakan dia. Karena saya selalu ingat bahwa ketika saya mendoakan orang lain, kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, ada malaikat yang mendoakan saya. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dapatkan inspirasi dari dua Sri Kandi Makassar ini, Masya Allah. Ada yang lagi yang mau disampaikan? Nah, siap. Dan sekarang saya ini setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki, saya itu tidak penting Pak Ustaz. Orang lain yang penting. Orang lain yang penting. Allah. Jadi ketika orang lain dipentingkan, orang lain juga akan memikirkan kita. Jadi kita itu ya santai-santai saja. Masya Allah. Saya berterima kasih dengan ilmunya Pak Ustadz, alhamdulillah. Dan saya saya bukan untuk ilmu magnet rezeki bukan untuk mengubah orang lain, tapi saya untuk merubah diri saya sendiri. Jadi ketika saya berubah, otomatis pasti orang yang di sekitar saya juga akan berubah. Dan saya
sudah berdasar bahwa ilmu ini harus sampai ke anak-anak saya. Kebetulan mereka masih di pondok semua dan harus kembali ke sini dan bisa mengenal ilmu magnet rezeki. Siap. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari Bu Rida dan Bu Hani ya. Kebetulan juga, bukan kebetulan sebenarnya, saya ini orang Sulawesi juga. Cuma nggak tahu lagi mau bicara Ugi. Iya Naro. Iya Naro. Iya Naro. Iya. Nanti saya latihan lagi untuk mau bicara Ogi. Ya, saya berterima kasih ya Pak Ustadz atas ilmunya, mohon ridhonya. Jadi karena ilmu itu akan bermanfaat jika ada ridho dari yang memberikan ilmu, yang menyampaikan. Baik, diijazahkan ilmu ini insya Allah pada Ibu Hani dan Bu Rida. Terima kasih. Sampai jumpa dalam Grebek Keajaiban berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.